Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rangga Sanjaya Sakti dengan NIM 2209116080 dan teman saya yang bernama Nazat Ali Syainaya dengan NIM 2209116063. Di sini kami akan mempresentasikan UAS Desain Basis Data yang berjudul Konfigurasi Pengelolaan Data KRS Mahasiswa-Mahasiswi. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materi yang akan dibahas. Oke, jadi di sini ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada bisnis skenario, yang kedua ada penjelasan entitas, yang ketiga ada penjelasan atribut, yang keempat ada penjelasan relasi, yang kelima ada penjelasan kardinalitas, yang keenam ada mapping dan record data. Selanjutnya, yang pertama yang kita bahas adalah bisnis skenario. Jadi, pada program konfigurasi pengelolaan data KRS, mahasiswa atau mahasiswi dirancang untuk satu pengguna yaitu admin. Nah, jadi di sini admin itu memiliki akses penuh pada program kali ini. Admin ini memiliki peran sebagai pengelola data yang berhubungan dengan kartu rencana studi atau KRS. Dalam menjalankan tugasnya, admin memiliki akses untuk melakukan berbagai operasi CRUD seperti create, read, update, dan delete terhadap 3 entitas utama dalam sistem ini yaitu mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Dan admin juga hanya bisa melihat entitas KRS. Dengan adanya 6 entitas yang terdefinisi dengan baik yaitu KRS, mata kuliah, mahasiswa, dosen, dosen tetap, dan dosen kontrak, program ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan data terkait pengelolaan KRS mahasiswa prodi sistem informasi. Selanjutnya ada penjelasan entitas. Jadi ini adalah logical ERD-nya. Selanjutnya saya akan jelaskan entitasnya. Jadi pada program konfigurasi pengolahan data KRS mahasiswa atau mahasiswi memiliki 6 entitas, yaitu KRS, mata kuliah, mahasiswa, dosen tetap, dan dosen kontrak. Yang pertama ada entitas KRS. Nah, di sini berisi informasi tentang data KRS yang diinputkan oleh admin. Yang kedua ada entitas matkul, di mana mencakup data tentang mata kuliah seperti nama mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, semester, dan juga tahun ajarannya. Yang ketiga ada entitas mahasiswa. Di sini mencakup data mahasiswa atau mahasiswi, nama mahasiswa untuk mengambil KRS, seperti NIM, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP dari mahasiswa atau mahasiswi tersebut. Yang keempat ada entitas dosen. Di sini mencakup data tentang dosen yang mengajar seperti nama dosen, NIP, dan juga jabatannya. Nah, pada entitas ini terdapat tambahan hubungan rekursif yang memungkinkan penggambaran hierarki dalam organisasi. Yang kelima, ada entitas dosen tetap. Nah, di sini mencakup informasi dari gaji, yaitu dosen tetap memiliki gaji per bulan. Nah, yang terakhir ada entitas dosen kontrak. Di sini juga mencakup informasi dari gaji juga, yaitu dosen kontrak memiliki gaji per kontraknya. Selanjutnya, di sini ada relational ERD-nya yang didapatkan dari logical ERD. Oke, next. Nah, di sini dalam relational ERD-nya ini adalah hubungan dari logical ERD pada relational ini menampilkan entitas beserta atributnya dan tipe data dengan masing-masing panjang datanya. Yang pertama ada pada entitas KRS, primary key-nya terletak pada KRS underscore ID dan foreign key-nya terletak pada mahasiswa underscore NIM-nya. Terus ada NIP dosen, mata kuliah, dan juga kode matkul. Terus pada entitas mahasiswa, primary key-nya terletak pada NIM dan foreign key-nya terletak pada dosen NIP atau NIP dosen. Yang ketiga ada pada entitas mata kuliah. Jadi primary key-nya itu terletak pada kode matkul dan foreign key-nya terletak pada dosen NIP atau NIP dosen. Yang keempat ada entitas dosen, primary key-nya terletak pada NIP dan foreign key terletak pada dosen NIP. Pada entitas dosen yang subtype yaitu dosen tetap dan dosen kontrak. Next, ada penjelasan atribut. Yang pertama ini ada KRS. Pada entitas KRS ini memiliki atribut status KRS yang bersifat mandatori, yang berfungsi untuk mengetahui status KRS tersebut sudah disetujui atau belum disetujui. Selanjutnya,
Ada atribut mahasiswa. Nah, di sini ada NIM sebagai primary key-nya yang bersifat mandatori yang berfungsi sebagai nomor pembeda antara mahasiswa satu dengan yang lainnya. Terus ada nama yang bersifat mandatori untuk mengetahui nama mahasiswa tersebut. Ada jenis kelamin yang bersifat mandatori juga untuk mengetahui mahasiswa tersebut laki-laki atau perempuan. Yang keempat ada alamat yang bersifat mandatori untuk mengetahui di mana mahasiswa tersebut tinggal. Yang kelima ada nomor telepon yang bersifat mandatori untuk mengetahui nomor telepon setiap mahasiswa agar lebih mudah untuk menghubungi mahasiswa ketika ada urgensi dengan mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada atribut mata kuliah. Jadi di sini ada kode matkul sebagai primary key-nya yang bersifat mandatori, di mana berfungsi sebagai pembeda antara matkul satu dengan yang lain. Kode matkul ini juga memudahkan kita untuk memanggil mata kuliah dengan kode aja, tanpa memanggil nama mata kuliah tersebut. Yang kedua ada nama matkulnya yang bersifat mandatori untuk mengetahui nama matkul tersebut. Yang ketiga ada SKS bersifat mandatori yang untuk berfungsi mengetahui beberapa banyak SKS untuk mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada dosen. Di entitas dosen ini NIP sebagai primary key-nya yang bersifat mandatori yang berfungsi untuk pembeda antara dosen satu dengan yang lainnya. Terus ada nama dosen yang bersifat mandatori juga, dan ada jabatan yang bersifat mandatori yang berfungsi untuk mengetahui jabatan yang diduduki oleh dosen tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada subtype dan ada subtype-nya. Dari subtype-nya dosen. Nah di sini ada dosen tetap dan juga dosen kontrak. Pada entitas dosen ini memiliki subtype yang membedakannya yaitu gajinya. Jadi kalau gaji dosen tetap itu gajinya per bulan, kalau kontrak itu gajinya per kontrak. Ya, mungkin selanjutnya ada penjelasan relasi. Yang pertama, relasi dari mahasiswa ke dosen, yaitu relasinya dibimbing dan membimbing. Jadi cara bacanya, setiap mahasiswa harus dibimbing oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat membimbing satu atau lebih mahasiswa. Yang selanjutnya ada dari entitas mata kuliah dan dosen. Relasinya yaitu diampu dan mengampu. Setiap dosen harus mengampu satu atau banyak mata kuliah, dan satu atau banyak mata kuliah harus diampu satu dosen. Lalu selanjutnya ada dari KRS ke mata kuliah. Relasinya adalah diisi dan berisi. Jadi setiap mata kuliah harus diisi oleh satu atau banyak KRS. Setiap KRS harus berisi satu mata kuliah. Lalu ada KRS dan mahasiswa. Relasinya adalah didaftar dan mendaftar. Jadi setiap KRS harus diisi oleh satu mahasiswa. Atau setiap KRS harus didaftar oleh satu mahasiswa. Dan setiap mahasiswa harus mendaftar satu atau banyak KRS, atau setiap mahasiswa harus mengisi satu atau banyak KRS. Lalu yang selanjutnya adalah dari KRS dan dosen. Relasinya yaitu disetujui dan menyetujui. Jadi setiap KRS harus disetujui oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat menyetujui satu atau banyak KRS. Lalu ada dari entitas dosen sendiri, yaitu relasinya dikepalai dan mengepalai, yaitu rekursif. Jadi setiap dosen harus dikepalai oleh satu dosen atau kaprodi, dan setiap dosen atau kaprodi dapat mengepalai satu atau banyak dosen. Dan yang selanjutnya adalah penjelasan kardinalitas. Yang pertama dari mahasiswa ke dosen. Kardinalitasnya adalah many to one. Jadi setiap dosen dapat membimbing satu atau banyak mahasiswa, dan setiap mahasiswa harus dibimbing oleh satu dosen. Yang selanjutnya ada dari dosen dan mata kuliah. Kardinalitasnya adalah one to many. Jadi setiap dosen harus mengampu satu atau banyak mata kuliah, dan setiap mata kuliah harus diampu oleh satu dosen. Lalu ada dari KRS dan mata kuliah. Kardinalitasnya adalah many to one, yaitu setiap mata kuliah harus berisi satu atau banyak KRS. Setiap KRS harus diisi oleh satu mata kuliah. Lalu ada dari KRS ke mahasiswa yang berkardinalitas yaitu many to one dan sifatnya non-transferability. Jadi setiap KRS harus didaftar oleh satu mahasiswa, dan setiap mahasiswa harus mendaftar satu atau banyak KRS. Lalu ada dari dosen dan KRS.
Jadi kardinalitasnya adalah one to many. Jadi setiap dosen dapat menyetujui satu atau banyak KRS dan setiap KRS harus disetujui oleh satu dosen. Lalu yang ada dari entitas dosen, yaitu kardinalitasnya adalah one to many yang bersifat rekursif. Jadi setiap dosen harus dikepalai oleh satu dosen atau kaprodi, dan setiap dosen atau kaprodi dapat mengepalai satu atau banyak dosen. Lalu yang selanjutnya ada mapping. Jadi pada proses pembuatan mapping ini digunakan untuk menghubungkan struktur dan elemen dalam model konseptual pengelolaan data KRS agar dapat mengimplementasikan dalam sistem basis data. Untuk mapping relasi ini digunakan untuk mengelola dan mengakses informasi dengan menggunakan pemetaan relasi dalam pengelolaan data KRS, sehingga admin bisa melihat data-data mahasiswa, KRS, mata kuliah, serta data dosen. Yang selanjutnya ada instance record of data atau raw. Jadi di sini ada isi dari data tabel KRS, yaitu di sini tabel KRS yang menjadi tahun ajaran. Mungkin di sini ada kesalahan ya. Tahun ajaran sebenarnya bukan primary key. Jadi di tabel KRS ini tidak ada primary key. Jadi mereka ngambil foreign key dari entitas-entitas lain gitu. Jadi ini ada isi datanya, yaitu tahun ajarannya 2022 semester 3 dan status KRS disetujui. Ini mahasiswanya ya ini mahasiswa sendiri, dan NIP dosen itu dari entitas dosen. Lalu ada tabel mata kuliah. Di sini isinya ada kode matkul, nama matkul, SKS, semester, dan tahun ajaran. Jadi isi datanya ada kode matkul yang berisi data 111, nama matkul yang berisi data PBO, SKS yang berisi data 3, semester yang berisi data 3, dan tahun ajaran yang berisi data tahun ajaran tersebut, yaitu 2022. Lalu ada tabel mahasiswa. Di sini yang menjadi primary key adalah NIM-nya, lalu ada nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Di sini bersifat mandatori semua. Lalu ada sampel datanya atau record datanya, yaitu NIM-nya, NIM mahasiswa tersebut, dan namanya ada nama mahasiswa tersebut. Lalu ada jenis kelamin yang harus diisi oleh mahasiswa tersebut, dan alamat, lalu serta nomor telepon. Lalu ada tabel dosen. Jadi yang menjadi primary key di tabel dosen adalah NIP dosen tersebut. Lalu ada nama dosen dan jabatan dosen tersebut. Lalu di sini ada tabel dosen kontrak, yaitu subtab dari supertab dosen. Di sini NIP menjadi primary key-nya dan gaji yang menjadi atribut pembeda dari entitas dosen yang sebelumnya. Lalu di sini ada jabatannya. Lalu di sini juga ada tabel dosen tetap yang sama dengan dosen kontrak tadi. Jadi NIP menjadi primary key, lalu ada tabel gaji dan ada tabel jabatan. Jadi isi datanya itu NIP dari dosen sendiri dan gajinya. Lalu ada jabatannya juga, jadi berbeda. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan kata, saya dan teman saya meminta mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.